Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum Nabi melaksanakan haji wada. Ya. Di pertemuan pekan kemarin sudah kita bahas, di antara peristiwanya lah berduyun-duyunnya orang-orang Arab mengutus utusan untuk menyatakan masuk Islam atau untuk sekedar bertanya-tanya apa itu agama Islam. Ada yang menerima, ada yang menolak dan semisalnya. Nah, kejadian yang kedua yang akan kita bahas yakni Nabi memerintahkan Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat haji ke Mekah bersama beberapa orang sahabat. Nabi memerintahkan apa? Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat haji ke Mekah. Nabi perintahkan Abu Bakar dan Ali untuk haji. Kejadian ini ya terjadi di tahun 9 Hijriah. Sebab Nabi melakukan haji wada tahun 10 Hijriah. Pertanyaannya, kenapa enggak Nabi langsung aja yang berangkat haji gitu ya? Kok mesti nyuruh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dulu? Kenapa? Ini muncul pertanyaan, kan bisa aja kan Nabi langsung haji gitu kan, bersama membawa ribuan orang sahabat dari Madinah menuju Mekah. Ya. Dengan mengambil miqat di Bir Ali atau Dzulkhalifah. Tapi kenapa Nabi menyuruh Abu Bakar dan Ali untuk haji duluan bersama beberapa orang sahabat? Kok enggak Nabi langsung? Ada dua sebab. Sebab pertama, ya, Nabi tidak ingin berhaji barengan orang musyrik, barengan orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik mereka juga mengerjakan apa? Haji. Iya, orang-orang musyrikin Arab itu mereka haji loh. Karena mereka masih mengakui Allah itu Tuhan, Rabb. Hanya saja ketika mereka melaksanakan haji, orang-orang musyrik ini bertalbiyah mereka dengan talbiyah kesyirikan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu kalau kita, ya kan? Adapun orang-orang musyrik ditambahi illa man syarikahu walak. Kita terjemahkan ya, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi panggilanmu, Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu. Sama orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab secara umum yang musyrik ditambahi illa man syarikahu walak. Kecuali sekutu-sekutu yang engkau ridho dengan mereka. Loh, sejak kapan Allah ridho dengan sekutu dalam kesyirikan coba? Nah, makanya Nabi nggak mau. Ya. Sebab yang kedua, karena mayoritas musyrikin haji, yaitu pas tawaf ya,
saat tawaf tanpa busana. Tanpa busana. Ini sebab yang kedua. Emang gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya gitu ya? Orang-orang apa? Arab jahiliyah, mereka tawaf nggak pakai busana. Kalau kita kan yang laki-laki pakai apa? Kain ihram. Ya kan? Izar bagian bawah sama rida, selendangnya. Tanpa apa? Tanpa pakaian dalam, tanpa kaos, nggak boleh pakai menutup kepala dan semisalnya. Tapi orang-orang jahiliyah mereka ketika tawaf, rata-rata mereka nggak pakai baju. Baik yang laki-laki maupun yang wanita. Apa sebab? Karena mereka punya keyakinan. Apa keyakinan mereka? Baju-baju kami ini yang kami pakai untuk bermaksiat nggak pantas dipakai untuk tawaf. Ini keyakinan mereka. Jadi mereka tahu ya, mereka pakai baju tapi mengerjakan riba itu dosa. Mereka pakai baju tapi transaksi khamar itu dosa. Mereka tahu. Mereka pakai baju ya, tapi masih menzalimi orang lain itu dosa. Mereka tahu. Makanya pakaian yang biasa mereka pakai berbuat dosa, nggak mau mereka pakai ketika tawaf. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka meminjam baju orang-orang Quraisy. Masalahnya jarang banget orang Quraisy mau meminjamkan baju mereka. Sehingga orang yang dapat pinjaman pakai baju, tapi yang nggak dapat pinjaman ya nggak pakai apa-apa. Ya sudah tuh tawaf telanjang nggak pakai apa-apa. Ini sebab yang kedua. Nah, oleh karena itu Nabi mengutus Abu Bakar dan Ali untuk haji duluan. Salah satu tujuan lainnya adalah agar Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma memberikan pengumuman kepada orang-orang Arab yang berhaji waktu itu secara khusus dan orang-orang Arab secara umum. Jadi Nabi berpesan kepada Abu Bakar dan Ali, kalau nanti kalian sudah berangkat haji, ya, mengerjakan ritual-ritual haji, kalian selain bertalbiyah, kalian keliling. Ngapain? Untuk memberikan pengumuman. Satu, apa isi pengumumannya? Jadi Abu Bakar dan Ali mengumumkan. Apa saja yang diumumkan atas perintah Nabi? Yang pertama, tahun ini terakhir orang musyrik boleh berhaji. Artinya tahun depan orang-orang musyrik nggak boleh lagi apa? Haji. Jadi visanya nanti diperiksa, agamamu apa? Ya. Kalau dia masih musyrik, no. Jadi kalau saya mau haji gimana? Masuk Islam dulu. Yang kedua, peraturan yang kedua, wajib berbusana saat tawaf. Ini peraturan yang kedua. Peraturan yang ketiga, tidak boleh membawa masuk berhala. Karena Ka'bah sudah bersih dari berhala, dibersihkan ketika Fathu Makkah. Yang keempat, tidak ada lagi perjanjian damai dengan musyrikin. Artinya
Mekah harus steril. Tidak boleh lagi ada orang-orang kafir. Sehingga Bapak Ibu, kalau jenengan berangkat ke tanah suci, jenengan bakal melihat, pasti titur ya, bakal melihat apa? Tugu atau plang, ada tulisannya apa? Star Haram. Sebaliknya di ujung sebelah sana ada tulisan End of Haram. Awal mula tanah haram dan akhir dari tanah haram. Di saat yang samaan pula, jenengan juga bakal melihat jalan untuk orang-orang kafir supaya mereka tidak masuk ke dalam tanah haram. Dan jalannya itu biasanya melipir, jalannya sempit dan jelek. Yang mau disediakan itu untuk orang-orang kafir, yaitu misalnya apa namanya, bisnis, ya, kontraktor macam-macam itu lewat jalur itu. Ya, jalannya sempit, jelek lagi. Ya, itu jalur khusus orang-orang kafir. Ya, ini apa namanya? Di antara perintah Nabi kepada Abu Bakar dan Ali untuk berhaji duluan sambil mengumumkan beberapa masalah. Ini apa namanya? Kejadian yang kedua. Ya. Kemudian kejadian yang ketiga, yaitu Nabi mengutus Muaz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ini kejadian yang ketiga. Sama kejadian yang keempat, wafatnya putra Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan nyandak waktunya. Kita bahas dulu, Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, ya, menyampaikan Islam kepada masyarakat Yaman. Kata Nabi SAW, "Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Muaz, aku akan mengutusmu mendakwahi orang-orang ahlul kitab di sana, di Yaman. Maka apa pesan beliau? Faliyakun awwala ma tad'uuhu ilaihim syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka hendaklah yang pertama-tama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yang awal mula kali engkau sampaikan kepada mereka, yaitu tentang apa? Mengakui dan mengimani bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Ini yang pertama katanya Nabi. Fa inhum ata'uka lidzalik. Nah, kalau mereka sudah masuk Islam, beriman dengan syahadat tadi, next dakwah berikutnya apa? Itu langkah berikutnya. Fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin kullal yaumin wa lailah. Kata Nabi, kalau mereka sudah beriman, mengakui tentang syahadat, dakwah berikutnya materinya tentang apa? Fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa annallaha qad farada alaihim, bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu, kulla yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Yang ketiga, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati tentang perkara salat, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim, sampaikan kepada mereka Allah mewajibkan kepada kalian shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Shadaqatan itu maksudnya zakat. Zakat yang diambil dari orang yang kaya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Lihat urutannya jamaah sekalian. Yang pertama tentang apa tadi? Tauhid. Syahadat dulu nih. Tentang keimanan, tauhid. Mengesahkan Allah, menghamba hanya kepada Allah, mengakui Nabi adalah utusan Allah. Lalu yang kedua baru perkara fikih, salat, kewajiban fisik yang paling utama. Lalu perkara yang ketiga amal amal harta, zakat. Perhatikan urutan ini jamaah sekalian. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada Muaz prioritas dakwah.
Harusnya yang pertama-tama kali kita pelajari, yang mula-mula kali kita ajarkan dan kita dakwahkan itu perkara apa? Tauhid dulu. Kita bersihkan jiwa-jiwa kaum muslimin dari berbagai klinik, mitos, khurafat, tahayul, kesyirikan dan semisalnya. Sebab sebanyak apapun amal ibadah, sholatnya, zakatnya, haji tiap 3 tahun sekali, umroh setahun sekali, semua itu bisa terhapus kalau dia berbuat kesyirikan. Kesyirikan-kesyirikan yang bisa membatalkan status keislaman dia. Maka Nabi perintahkan, wahai Mu'az, yang pertama-tama dulu nih perkara tauhid. Kotoran-kotoran di jiwa mereka itu berupa khurafat, tahayul, mitos, kesyirikan, clean up, dibersihkan dulu. Setelah hati mereka bersih dari kesyirikan, tunduk kepada tauhid, baru perintah sholat. Nah, ini jamaah sekalian, pentingnya kita untuk senantiasa mempelajari tema-tema tentang tauhid. Bagaimana beriman kepada Allah dengan cara yang benar. Terutama buat teman-teman yang masih anak muda, kalangan-kalangan mahasiswa SMA. Generasi muda zaman sekarang ini sangat rawan mengalami pencucian otak. Lewat apa? Lewat isu-isu free thinker. Apa itu free thinker? Kebebasan berpikir, open mind, agnostik, bahkan ateis. Paham-paham materialisme. Apa itu paham materialisme? Tidak percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh indera. Jadi mereka mengagungkan akal. Kamu percaya Tuhan? Percaya dong. Mana? Mana? Wujudnya mana? Bentuknya mana? Nah, orang-orang materialisme ini rata-rata orang-orang pinter, tapi keminter. Tahu maksudnya? Pinter tapi keminter. Dia pinter di bidang sains, tapi merasa pinter di bidang agama. Dia berbicara tentang agama pakai akal semata. Pertanyaan saya, jika ada orang membuat Anda ragu-ragu tentang agama, terutama tentang wujudillah, keberadaan Allah, adanya Allah, mereka berkata kepada kita, kau percaya dengan sesuatu yang tidak ada, tidak terlihat, tidak terdengar? Matahari aku percaya ada bentuknya. Lah kamu percaya sama Tuhan, mana bentuknya? Kira-kira kalau kita dikasih racun seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau kita tidak bisa membantah, adu argumen dengan dia, kita pergi tinggalkan dia. Imam Malik pernah diajak debat oleh orang ateis. Orang yang meragukan agama dan Tuhan. Imam Malik ini jagoan debat loh ya. Apa kata Imam Malik? Kamu masih ragu? Iya, ya sudah, nggak usah debat sama saya. Loh, saya mau debat sama kamu, katanya orang ateis ini. Kata Imam Malik, nggak perlu. Saya sudah yakin dengan agama saya. Saya sudah yakin dengan prinsip ketuhanan yang saya imani. Kamu nggak yakin, urusan kamu sendiri, sana. Nah ini satu, mending kabur daripada kita kena racun pemikiran. Kalau ingin menjawab, ada beberapa panduan argumentasi yang bisa kita bantah kepada mereka, yang bisa kita patahkan. Pertama, karena mereka pengagum akal, kita bantah juga dengan akal.
Akal dihajar dengan akal. Salah satu kitab terbaik membahas hal ini adalah kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menghindari pertentangan akal dengan wahyu. Tapi ini bacaan kelas berat. Berat sekali membacanya. Dengan akal, contohnya apa? Abu Hanifah pernah ditantang debat oleh orang ateis, Gnostik. Lalu Imam Hanifah berkata, baik, kita akan berdebat hari ini jam sekian. Lokasinya di pinggir pantai ini. Lapangan terbuka, pesisir begitu biar orang-orang pada lihat. Setuju? Setuju. Tiba hari H. Orang-orang ateis ini udah apa namanya, udah merasa bakal menang begitu ya. Mereka saking semangatnya datang duluan sebelum acara dimulai. Lalu Imam Abu Hanifah sengaja datang terlambat. Sengaja datang telat. Selisih ya kurang lebih setengah jam lah dari jadwal. Lalu beliau datang dalam keadaan tergopoh-gopoh dengan menenteng sandalnya. Terengah-engah. Lalu orang ateis ini tanya, "Wahai Abu Hanifah, kok dari mana kok telat? Kami sudah menunggu." Abu Hanifah berkata, "Saya terlambat gara-gara saya terpukau dengan suatu kejadian." Apa itu? Tadi di dermaga sebelah sana saya kaget. Apa yang kau lihat? Saya melihat ada sebuah perahu. Dia apa namanya? Bukan mendarat. Kalau pesawat kan mendarat. Kalau kapal apa? Berlabuh, bersandar ya. Berlabuh dan bersandar di pinggir pantai dengan sendirinya. Tidak ada yang mengendalikan, tidak ada nakhodanya, tidak ada drivernya. Lalu kemudian barang-barang yang ada di dalam kapal perahu tadi turun sendiri. Selesai tadi unloading, diturunkan semua barang-barang, lalu kapal ini berjalan dan pergi sendiri. Kata orang ateis, "Ya nggak mungkin tuh Abu Hanifah. Piye ceritane? Ono perahu, teko dhewe, bongkar muat dhewe, jok mangkat dhewe. Nggak mungkin itu, pasti ada yang." Nah, kata Abu Hanifah, kalian mengingkari perahu kecil, berjalan sendirian, datang sendirian, bongkar muat sendirian. Kalian gak percaya. Anehnya, alam semesta yang demikian luas, keberadaan gunung, peredaran matahari, bulan, bintang gemintang, turunnya hujan, alirnya air sungai dan air laut, lalu kalian berkata tidak ada yang mengatur dan menciptakan. Wah, ateisnya langsung kena mental. Debat belum dimulai tapi sudah kena mental. Ini kalau cara pertama, akal dibantah dengan akal. Cara kedua, dibantah dengan Al-Quran. Loh Ustaz, mereka aja nggak percaya Tuhan, ya? Mereka kan nggak percaya Tuhan, apalagi kitab, jelas semakin nggak percaya. Bukan dari situ yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kitab-kitab samawi, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul itu ternyata memiliki benang merah yang sama. Apa itu? Di setiap kitab tadi pasti menjelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kitab-kitab tadi diturunkan di zaman yang sama atau di zaman yang berbeda? Di zaman yang berbeda. Selisih waktunya berapa tahun? Injil sama Al-Quran aja itu 400 tahun lebih. Bagaimana mungkin ada sebuah kitab yang konten utamanya sama kalau bukan itu kitab yang diturunkan oleh Tuhan? Kalau seandainya itu buatan manusia, cobalah manusia dari tahun 400 tahun sebelum Nabi Muhammad, pakai apa mereka berhubungan?
kontek-kontekan. Hah? Nabi Isa kontek sama Nabi Muhammad, Mat, tolong dibaca inbox aneh. Loh, ada apa wahai Isa? Nanti konten kitabnya sama ya, biar orang nggak ragu. Lah gimana coba? Ya ini diantara cara kita beradu argumen dengan mereka. Maka hati-hati para orang tua, awasi apa yang dikonsumsi dalam tanda kutip info-info anak kita yang dikonsumsinya, hati-hati. Ya. Karena kami pernah mendapati mantan santri pondok pesantren hafal 25 juz, hilang semua hafalannya gara-gara racun akal filsafat. Hilang hafalannya. Sampai meragukan tentang konsep ketuhanan. Hati-hati. Ya. Nah, ini perintah Nabi kepada Muaz. Yang pertama itu konten tauhid dulu yang diajarkan, ya. Kemudian setelah itu baru masalah perintah-perintah ibadah. Ustadz, kenapa nggak langsung disuruh sholat? Jawabannya, bagaimana mungkin hati itu bisa tunduk untuk sujud kalau belum tunduk kepada Rabb? Perintah turun diajarkan setelah tauhid. Nah, hatinya udah bersih nih dari kesyirikan, ya toh? Sudah bertauhid. Lalu diperintah ibadah badan, sholat. Gak langsung ibadah harta. Jadi gak langsung, ayo masuk Islam. Dah masuk Islam semua ya, udah. Nah, yang pertama, yuk zakat dulu ya, sini loh. Orang yang baru masuk Islam langsung ditembak zakat, gimana? Gue dipalak nih. Kemarin di bandara saya dipalak. Beli barang dari luar negeri, harganya sekian juta, kena pajaknya sekian puluh juta. Pindah agama, kena palak lagi. Inilah Nabi, bagaimana cerdasnya Nabi mengurutkan prioritas dakwah. Ini kisah nyata. Ada seorang warga negara Amerika, Inggris ya, Eropa Inggris. Dia tadinya Katolik, lalu dia melihat banyak sekali kontradiktif di dalam ajaran-ajaran yang sudah diubah di kitab mereka. Lalu dia masa pencarian agama begitu, dibanding-bandingkan kitabnya. Dia belum menemukan keserak gitu ya, hingga sampai di titik dia menemukan Al-Quran dengan berbagai penerbit dan percetakan, isinya sama, ajarannya sama, konsep ketuhanannya sama. Dia kaget, beda banget sama kitab-kitab yang lain, beda penerbit, beda isi. Ini beda penerbit, isinya sama. Dia baca pelan-pelan, akhirnya hatinya tersentuh untuk masuk Islam. Kemudian dia datangilah Islamic Centernya. Jadi anak-anak muda Eropa yang Inggris itu yang baru masuk Islam, dia datang gitu. Bro, aneh boleh masuk Islam? Oh boleh, sini. Kau dari mana tahu tentang Islam? Dia cerita perjalanan hidupnya mencari hidayah, begitu kan? Oh bagus. Gimana cara saya masuk Islam? Baik, kita masuk dulu. Kita bersyahadat dengan orang-orang. Ada? Gimana syahadat diajarkanlah? Dari awal sampai akhir, asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Wah, Allahu Akbar, orang-orang senang. Dia pun dipeluk, dirangkul gitu ya. Lalu ngobrol ringan dengan beberapa pengurus. Dia tanya lagi, gini aja masuk Islam? Ya kalau masuknya begini aja, mudah kan? Mudah. Terus apa lagi yang harus saya lakukan? Lalu salah seorang pemuda nyeletuk, langkah kedua, kamu harus khitan. Kamu harus sunat. Apa itu khitan? Dipotong. Apa yang dipotong? Anumu. Saya belum ada setengah jam masuk pindah agama, mau dipotong. Agama apa ini? Udah deh, saya keluar lagi aja dari agama Islam. Oh nggak bisa. Kalau kamu keluar dari agama Islam, kamu juga dipotong. Apa yang dipotong? Ini. Masuk dipotong, keluar dipotong.
Inilah kalau orang tidak paham konsep urutan apa? Dakwah. Ya. Nah, setelah Nabi jelaskan kepada Muaz urutan tadi, lalu Nabi berkata apa? Fa iyyaka wa karaima amwalihim, tentang zakat tadi. Hati-hati, jangan sampai kamu mengambil zakat dari mereka, dari harta terbaik mereka. Jangan. Karena apa? Karena itu tindakan zalim namanya. Lihat ya, zakat dalam Islam itu enggak zalim. Enggak diambil dari harta yang terbaik, enggak. Beda sama pajak kan? Lintah darat. Kata Nabi apa? Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau dari doa-doa orang yang terzalimi. Bayangkan ini mas kalian. Padahal zakat loh ya, perintah dalam agama Islam. Tapi Nabi katakan apa? Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Kebayang nggak? Kalau zakat aja, Nabi peringatkan hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Itu petugas pajak zolimnya kayak apa? Setiap tarikan nafas mereka isinya kezoliman semua. Makanya wajar kalau kemudian Nabi sabdakan apa? Para pemungut pajak finnar. Nabi nggak pakai mukadimah langsung. Hati-hati dari doa orang yang terzalim. Makanya kebanyakan kasus mereka yang bekerja di tempat yang haram seperti itu, rata-rata keluarganya nggak beres. Kaya mungkin iya, tapi anaknya nggak beres. Kita viral kemarin itu, bagaimana si anak muda yang naik Rubicon, iya kan? Kita bayar pajak, dianya foya-foya kan? Coba kurang zalim apa coba mereka itu? Sampai bantuan untuk tunanetra dari luar negeri dipajekin. Itulah preman-preman berdasi. Maka segera taubat, keluar. Itulah tempat yang paling dilaknat banyak orang. Keluar. Sayangi keluarga. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ketahuilah, tidak ada pembatas antara orang-orang yang terzalimi ketika mereka berdoa kepada Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati dari orang yang terzalimi. Lalu setelah itu Nabi katakan apa? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Wahai Mu'adz, mungkin engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Mungkin engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Kemungkinan besar engkau nanti hanya bisa melewati masjid dan kuburanku saja. Fabaka Mu'adz, maka Mu'adz pun menangis. Ya, Mu'adz menangis jasya'an, terseduh-seduh, li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia membayangkan apa? Dia bakal berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, ya Mu'adz, la tabaki. Wahai Mu'adz, dah jangan nangis kayak begitu. Innal bukaa minasyaitan. Karena nangis yang mengantarkan kepada ratapan adalah pekerjaannya syaitan. Ya.
Ini apa namanya, kisah bagaimana Nabi mengutus Mu'az bin Jabal untuk berdakwah ke Syam. Dan Mu'az meninggal di Syam karena sakit. Ya, jadi ke Yaman kemudian ke Syam, dan beliau meninggal di sana karena sakit terkena wabah taun. Ya, kalau kita Covid, nah wabah itu loh. Ya. Wabah taun. Ya, menyebabkan panas tinggi, muntah darah, kemudian sendi-sendi itu serasa mau putus. Itu wabah taun. Ya, beliau wafat di sana ya. Radhiyallahu anhu. Kemudian kejadian terakhir, yaitu wafatnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Ibrahim adalah anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, wanita dari Mesir, hadiah dari Raja Mesir. Dan Ibrahim adalah putra terakhir Nabi yang masih hidup. Yang pertama wafat adalah Qasim, kemudian Abdullah juga wafat masih kecil semua. Lalu yang terakhir adalah Ibrahim. Dan Ibrahim meninggal di usia yang sedang imut-imutnya, yaitu sekitar 16 bulan, 14 bulan, 16 bulan. Ya. Inilah kenapa dikatakan Nabi kita adalah Nabi yang paling berat ujiannya. Nabi-Nabi yang lain masih punya keturunan anak laki-laki. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki, ya? Ismail, Ishak. Nabi kita, ayah beliau meninggal ketika beliau di kandungan. Ibu beliau meninggal ketika usia 6 tahun. Kakek beliau meninggal ketika usia 8 tahun. Paman beliau yang menjaga beliau, Abu Thalib, meninggal dalam keadaan musyrik di tengah-tengah tekanan hebat orang kafir Quraisy. Istri beliau juga wafat di waktu yang hampir bersamaan dengan paman beliau, Abu Thalib. Putri-putri beliau semuanya wafat sebelum beliau kecuali Fatimah. Putra beliau semuanya wafat ketika masih kecil. Kalau kita dikasih hantaman ujian kayak begitu, kuat gak? Mungkin kita jadi pasien udah di Gracia itu. Berat. Karena Nabi adalah hamba yang paling Allah cintai, maka ujiannya juga ujian yang paling berat. Maka ketika Ibrahim meninggal, jatuh air mata beliau ketika memakamkan Ibrahim. Ya, ketika memakamkan Ibrahim jatuh air mata beliau. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atabki?" Wahai Rasulullah, kau nangis? Artinya jatuh air mata begitu ya. Karena kan para sahabat tidak berani mereka melakukan nihayah, meratap. Karena ratapan termasuk tradisi jahiliyah ya, jerit-jerit, nampar-nampar pipi, ngerobek-ngerobek baju, pingsan-pingsan. Ya. Mereka heran. Loh, Nabi kok malah nangis? Harusnya kan gak usah nangis. Nah, menurut mereka seperti itu. Maka Nabi katakan, "Innal aina tadma'u wal qalbu yahzun." Sungguhnya mata menangis dan hati bersedih. Jadi ini tangisan yang masih dibolehkan dalam agama, tangisan yang tidak meratap, tangisan hanya air mata. Ya. La naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan aku tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Azan dulu ya.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Terkait dengan ujian ini, ya, bahwa ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi dan rasul. Nabi pernah ditanya, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Katanya beliau, al-anbiya tsummal amsalu fal amsali. Yang paling berat ujian hidupnya pasti para nabi dan rasul. Dan di antara para nabi dan rasul itu yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabi ulul azmi. Dan ulul azmi yang paling berat ujiannya adalah diriku. Tsummal amsal. Kemudian yang keimanannya mendekati keimanan para nabi dan rasul, yaitu para sahabat nabi-nabi. Artinya apa? Semakin kokoh iman seseorang, semakin besar tawakal seseorang kepada Allah, ujian hidupnya semakin berat. Kok bisa ya? Bukankah dia sudah beriman, bertakwa? Kenapa ujiannya semakin berat? Di antara penjelasan para ulama seperti Ibnul Qayyim berkata, karena Allah menginginkan hamba tersebut ketika menghadap Allah sudah bersih. Karena ujian dan musibah menghapuskan dosa. Ya. Dan terakhir, Ibrahim ini wafat dan bertepatan dengan peristiwa gerhana. Gerhana. Lalu orang-orang munafik menghembuskan isu mitos. Apa mitosnya? Kalau ada gerhana berarti bakal ada bayi yang mati. Padahal itu kebetulan. Nah, saya yakin mitos-mitos dan khurafat di negeri kita itu semuanya dari kebetulan lalu diyakini dan dijadikan cerita turun temurun. Tengah malam ada ayam jantan berkokok, pok 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 pok. Apa mitosnya? Konon katanya ada gadis dalam tanda kutip diperawani. Karena mungkin di zaman silam kebetulan pas ada yang lagi honeymoon, pas ayamnya berkokok. Padahal di saat bersamaan kan bukan ayam aja yang berkokok, ada jangkrik, ada kalong. Tapi kenapa diambil ayam? Ya itu tadi karena ilmu cocokologi. Padahal ayam berkokok itu sedang melihat apa? Satu, jin. Yang kedua, melihat penghuni kubur yang diadab. Apalagi contohnya? Rumah kemasukan kupu-kupu. Konon katanya apa? Ada tamu yang mau datang, begitu. Ini pasti dulu karena kebetulan juga. Pas ada kupu, tok tok tok, assalamualaikum. Loh, oh berarti tanda-tanda kalau ada tamu, kalau ada kupu-kupu berarti ada tamu mau masuk, mau datang. Logikanya kalau memang kupu-kupu ini mempengaruhi kedatangan tamu, logikanya nih. Kalau begitu, kalau kupu-kupu ini kita pindahkan ke rumah tetangga, kira-kira tamunya ikut pindah gak? Nyasar gitu, iya kan? Si tamu yang tadi mau ke rumah kita salah rumah, tok tok, assalamualaikum, salah beli jamu. Kok aku salah rumah? Gitu. Ini jenengan sinten nggih? Lah saya ini teman kenalan lo kok sini. Saya ngikut kupu-kupu. Mana ada tamu begitu? Ya, ini semua apa? Mitos. Ya, wallahu taala alam. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.